Jadi bayangkan, biasanya kita handphone, kita balikin data itu mungkin bisa setengah hari, ya. Handphone itu satu orang ya, setengah hari, even sehari misalnya. Bayangkan ini data korporasi, sekian puluh terabyte gitu. Kita hanya butuh waktu 5 second untuk restore informasi itu kembali ke state sebelum terjadinya serangan, Win. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya NetApp dalam konteks digital transformasi saat ini, atau even konteks AI ataupun cyber resilience saat ini gitu. Benar. Halo Sobat Metrodata, selamat datang kembali di acara podcast Metrodata bersama saya Edwin. Kebetulan hari ini kita kedatangan Bapak Michael Tio Trisno. Beliau adalah Country Manager dari NetApp Indonesia dan beliau juga salah satu ahli yang sudah berkecimpung cukup lama di dunia IT. Halo Pak Michael. Halo Edwin, Hai Sobat Metrodata. Oke, mungkin kita boleh mulai ya Pak Michael ya bincang-bincang hari ini. Jadi mungkin sebelum kita mulai ke ranah teknologinya Pak, mungkin boleh nih dikenalin ke Sobat Metrodata mengenai NetApp ini Pak ya. Jadi value NetApp seperti apa dan juga di dunia teknologi ini NetApp ini dikenal sebagai apa Pak Michael? Silakan Pak Michael boleh. Thank you Edwin. Jadi NetApp sendiri sebetulnya adalah perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun di dunia sebetulnya. Kalau di Indonesia ini, NetApp Indonesia sendiri sebetulnya sudah dari tahun 2010 ya. Jadi udah lebih dari 10 tahun sebenarnya berkecimpung di Indonesia. Tapi kalau di global, kita sendiri sebenarnya perusahaan udah lebih dari 30 tahun. Kalau dia IPO sendiri, NetApp sendiri tahun 95 sebetulnya dia IPO. Nah, dari sisi bisnis di dunia, sebenarnya NetApp ini adalah salah satu leading provider teknologi yang bekerja di area data tepatnya. Gitu data ya Pak. Jadi kalau kita berbicara sekarang nih, flash forward 30 tahun kemudian, data udah luar biasa. Tapi kalau kita balik ke 30 tahun yang lalu, sebetulnya NetApp itu sudah bergerak di bidang data sebetulnya. Nah, data ini dalam artian data services, ya, data manajemen, kemudian data platform, kemudian data security, dan selanjutnya lah ya sampai ke titik ini seperti di area AI saat ini gitu. Nah, kalau di sisi value sendiri apa yang ditawarkan, sebetulnya NetApp itu hadir di awal sekali waktu kami membangun perusahaan ini adalah kita bergerak di area network appliance gitu ya. Kita sebetulnya adalah data services di area file atau di area NFS. Lalu kemudian berkembang dengan dibuatlah operating system yang disebut dengan ONTAP. NetApp ini kemudian mengembangkan konsep yang disebut dengan unified storage. Gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman di IT paham storage itu kan kurang lebih seperti media penyimpanan gitu ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu yang disediakan oleh NetApp sebetulnya. Thank you Pak Michael. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan ya Pak ya, untuk teman-teman Sobat Metrodata ya. Jadi kan NetApp ini mungkin storage ya Pak ya, kemudian juga memiliki platform teknologi yang memang untuk mengolah data gitu ya Pak ya. Kalau boleh Pak lebih spesifik ya Pak ya, kalau pemain storage ini kan cukup banyak ya Pak ya, apa sih yang menjadi kekuatan Pak NetApp Pak dibandingkan pemain sejenisnya Pak? Ya, jadi ini yang menarik. Jadi kalau di area data atau di area infrastruktur atau orang sebutnya data center lah ya, pada dasarnya pelaku industri ataupun user tahu ada kebutuhan di area server atau komputasi. Ya, setiap kebutuhan aplikasi pasti kebutuhannya server. Tapi di luar dari kebutuhan server pasti butuh data. Karena sebetulnya yang diolah oleh si aplikasi atau yang ingin didapatkan dari proses itu sebetulnya adalah data. Gitu kan. Paling sederhana adalah kalau kita berbicara data transaksi, sebutlah perbankan. Kan yang diolah sebetulnya data perbankan itu untuk kemudian kita bisa narik uang misalnya gitu ya, atau bisa setor uang. Kemudian informasi itu bisa kita lihat kan dalam format apapun gitu ya. Nah, dalam konteks NetApp sendiri sebagai pelaku teknologi provider di area data, kita sebetulnya punya kelebihan yang cukup masif. Nah, kelebihan pertama yang bisa saya sampaikan adalah di area unified data platform. Unified data platform ya Pak ya. Nah, ini tidak mudah karena di tahun 90-an pada saat kita berdiri pertama kali, kita sudah memikirkan vision sebetulnya ke area mana data ini akan dibuat gitu ya. Di awal kita mengembangkan konsep di area file atau NFS, tapi kemudian seiring berjalan waktu NetApp melihat sebetulnya pada saat orang-orang belum melihat ke sana, kita sudah melihat kebutuhan di mana kita mengcombine antara file system yang NFS atau NAS dengan file system yang block.
Nah, yang blok itu mungkin traditionally kita bicara di tahun 90-an, tahun 2000, kita bicara database, itu blok. Kita berbicara VMware, virtualisasi, itu blok. Nah, kalau kita berbicara NAS atau NFS, tentunya semua file di dalam korporat kita, gitu kan. Nah, lalu kemudian berkembanglah di tahun 2010 sampai saat ini, nggak cuma berbicara mengenai NFS dan blok, ternyata orang berbicara mengenai objek. Nah, NetApp sendiri punya kelebihan di mana kami mengkombinasikan 3 workload protokol ini, baik itu NFS atau NAS, kemudian SAN atau blok, dan terakhir objek di dalam satu storage, Win. Jadi bisa dibayangkan yang namanya kompleksitas, yang namanya cost itu kita betul-betul kita udah address, karena kita unified, gitu kan. Nah, itu poin pertama yang memang menjadi keunggulan kami. Nah, poin kedua itu adalah dari sisi konsisten platform yang kami sediakan. Jadi bisa dibayangkan perusahaan ini dari tahun 90-an sudah berdiri sampai tahun 2025 saat ini, kita mengembangkan operating system yang kita sebut dengan ONTAP. ONTAP. Ya, ONTAP. ONTAP itu adalah ONTAP gitu ya, ONTAP. Nah, ONTAP ini layaknya mungkin kalau teman-teman yang di retail ataupun saya dan Edwin pakai handphone, kita sebutnya Android dan iOS, ONTAP ini layaknya operating system yang sebetulnya sangat powerful, kemudian mampu mendukung perangkat-perangkat NetApp, sehingga perangkat yang dulu hadir di tahun 90-an, di tahun 2000, di tahun 2010, sampai sekarang, itu memiliki konsistensi operating system, Win. Nah, itu yang tidak mudah, karena R&D ini betul-betul menjadi tolak ukur dan kinerja kami, di mana kami memberikan user experience yang konsisten. Nah, sehingga si ONTAP ini pada saat dikembangkan oleh NetApp itu fitur functionnya akan setiap tahun akan berkembang terus gitu. Nah, itu yang kami jamin ke klien-klien kami. Jadi kemudahan, kemudian tidak ada kompleksitas, kemudian dari sisi biaya, kemudian unified tadi. Plus ya tentunya ada fitur-fitur lainnya yang kita akan bahas nanti gitu ya. Thank you Pak Michael. Jadi kalau saya boleh tangkap ya Pak Michael ya. Jadi kan dengan adanya ONTAP ya, ini salah satu memang platform atau operating system yang dikembangkan oleh NetApp untuk mendukung interoperability dari si data itu sendiri, Pak Michael. Nah, kalau kita cermati ya Pak Michael ya, hari-hari ini kan data ini sering sekali menjadi backbone dari tren AI. Betul. Ya, nah tentunya ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan nih Pak ya, wah dunia sekarang ke AI ya. Nah, storage itu value-nya apa gitu ya, Pak Michael ya? Apakah NetApp ini juga punya kiat tertentu nih Pak ya, memang untuk mendukung tren yang muncul ini Pak ya, khususnya tren AI Pak. Mungkin boleh di ini Pak. Jadi mungkin sederhana gini ya, kalau kita berbicara di industri teknologi dalam konteks artificial intelligence, kita yakin bahwa apapun yang baik saya, Edwin yang sudah pakai ataupun sobat Metrodata yang pakai teknologi AI saat ini itu bisa sampai secanggih ini karena apa? Karena ada proses training. Training dari mana? Ada proses training dari data yang disuplai ke model ini gitu. Jadi kita ambil gampang, mungkin sampel seperti ChatGPT misalnya contoh ya, tidak menyebut merek, tapi ya hampir semua orang tahu ya. Nah, waktu kita melakukan prompting terhadap AI tools ini, kan responnya bagus banget. Nah, bagaimana cara mereka merespon? Tentunya ada proses di mana si tools ini sudah di training, sudah dilatih. Dilatihnya dari mana? Dilatihnya tentunya dari data yang disuplai ke model training ini. Sampai bisa secanggih ini ya, tentunya ada proses-proses di dalam AI framework ya yang dijalankan gitu ya. Nah, balik lagi AI ini sendiri pasti butuh data yang tadi saya sampaikan. Nah, sehingga data ini bisa kita bilang adalah currency baru di dalam teknologi saat ini. Baik itu teknologi AI maupun teknologi data center modernization. Nah, kalau kita berbicara bagaimana value-nya NetApp di area AI, wah itu banyak sekali. Jadi kita berbicara mengenai tadi, beberapa customer kita lihat challenge-nya mereka itu adalah bagaimana mereka pada saat membuat AI atau mendeploy AI ini di dalam korporasi mereka, itu kita lihat bahwa kesulitannya adalah data-data yang mereka pengen ambil atau mereka pengen olah, itu terstructured secara silo. Ada data yang di edge mereka, ada data yang di data center, ada data yang mungkin di public cloud ataupun di hybrid cloud. Nah, itu menjadi fragmentasi yang sulit buat mereka, Win. Karena apa? Karena bayangkan datanya tersebar secara scattered. Kalau kemudian AI ini harus dibangun oleh si korporasi, nggak semudah itu. Karena
formatnya ada yang structured, ada yang bentuknya unstructured, ada yang media protokolnya berbeda-beda. Nah, di sanalah NetApp hadir sebetulnya. Kalau kemudian kita mengkonsolidasikan data itu di NetApp, maka data unstructured, data structured, data file, data block, ataupun data objek, itu bisa kita rangkul, bisa kita permudah, sehingga si data scientist ini hanya ngelihat satu platform nih. Hanya ngelihat NetApp ONTAP untuk ngolah sekian banyak modeling data yang ada di tempat mereka gitu ya. Ada di edge mereka, ada di data center ataupun di cloud gitu. Nah, itu yang menjadi nilai lebih kami, Win. Jadi ONTAP itu mengenable ini ya Pak ya, interoperability ya Pak ya. Betul. Walaupun dia tadi mungkin bahasanya ada di edge ya, ada di public cloud, cuman si pengguna atau mungkin data scientist ya bahasanya Pak ya, ini bisa melihat jadi satu kesatuan Pak. Betul. Tanpa dia harus peduli masing-masing protokol yang dipakai itu ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan dengan adanya penggunaan data yang masif, selain digunakan sebagai insight ya, ada juga untuk AI misalkan Pak. Nah, salah satu concern Pak, data ini kan tadi Pak Michael bilang sebagai new currency. Nah, kadang-kadang new currency ini jadi hal yang menimbulkan ancaman. Ya, kita mungkin dengar seperti ransomware as a service gitu ya Pak ya. Nah, tentunya kan kita sudah taruh nih datanya di NetApp platform ya, atau NetApp storage dengan ONTAP-nya tadi Pak. Tapi tentunya teman-teman juga pengen tahu Pak ya, bagaimana nih Pak keamanannya? Apakah ONTAP ini juga menyediakan feature untuk menjaga si data ini, karena begitu sudah masif datanya, tentunya ya mereka umumnya sobat Metrodata juga punya concern Pak terhadap keamanan tadi Pak. Mungkin boleh disampaikan Pak, apakah ada feature khusus Pak misalkan Pak? Nah, ini yang menurut saya, Win, menjadi nilai lebih dan top notch dari teknologi kami gitu ya di NetApp. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa data itu segitu pentingnya, data yang disuplai ke dalam training model AI itu sangat penting gitu ya, untuk kemudian training model ini menjadi canggih seperti sekarang. Tapi di waktu bersamaan challenge-nya banyak yang tadi saya sampaikan. Challenge-nya datanya berbeda-beda, formatnya berbeda-beda, lokasinya juga berbeda-beda, belum lagi ancaman dari security misalnya. Kenapa? Karena kalau data AI yang sudah kita build itu kemudian sebutlah diserang oleh malware, atau kemudian ada eksfiltrasi datanya keluar, even sampai model training kita juga eksfiltrasi keluar, itu luar biasa implikasi ke korporasi ataupun even ke negara gitu ya. Nah, NetApp sendiri hadir sebetulnya, kita menyiapkan platform Unified Data Platform ini tidak hanya memastikan bahwa kami bisa membantu customer mengolah data mereka, menyimpan data mereka, tapi juga kita memberikan value ke dalam data tersebut dalam konteks cyber resilience. Cyber resilience. NetApp melalui ONTAP kami tadi itu kita bisa melakukan proteksi dari sisi ransomware. Jadi kita sebut misalnya ada ransomware attack, NetApp lewat ONTAP kami itu kita bisa mendeteksi terjadinya serangan. Kita bisa menghindari dari penulisan data-data atau file yang kita sudah klasifikasi sebagai malware misalnya. Kalau dia adalah potensial malware, maka file itu nggak bisa ditulis ke dalam storage. Kalau kemudian dia adalah signature based malware dan melakukan attack, kita bisa bahkan mendeteksi serangan tersebut, kita bisa menghindari serangan tersebut. Kalaupun sampai terpaksa ya, kejadian worst skenario-nya benar-benar sampai ada attack, apa yang NetApp lakukan itu, kita bahkan bisa melakukan backup dari waktu terjadinya serangan, dan dengan konsep snapshot yang kita udah build di dalam ONTAP, kita bisa melakukan restorasi data, Win. Bayangkan, restorasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kalau kita berbicara backup, harus bisa diuji untuk restore-nya, untuk balikinnya gitu kan. Benar. Nah, karena yang banyak kejadian adalah kita punya backup-nya, kita nggak ngerti atau nggak bisa mengembalikan datanya. Nah, di sanalah NetApp punya peranan memastikan data-data yang ada di AI ini ataupun data yang traditionally workload itu bisa kita protect, sehingga kalau terjadi serangan kita bisa lakukan restorasi data tersebut dalam waktu sangat instan. Dalam waktu sangat instan, Win. Jadi bayangkan, biasanya kita handphone kita balikin data itu mungkin bisa setengah hari, ya. Handphone itu satu orang ya, setengah hari, even sehari misalnya. Bayangkan ini data korporasi sekian puluh terabyte gitu. Kita hanya butuh waktu 5 second untuk restore informasi itu kembali ke state sebelum terjadinya serangan, Win. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya NetApp dalam konteks digital transformasi saat ini, atau even
konteks AI ataupun cyber resilience saat ini gitu. Benar. Tentunya ini menarik Sobat Metrodata ya. Kalau kita cermati tadi ya, umumnya kan kalau kita ngomong dari NIST model ya, kan ada yang identify, mungkin identify ini biasanya solusi lain. Betul. Biasanya ada pemain yang bermain di protect saja, detect saja. Ini bahkan NetApp menawarkan solusi yang di sisi recover-nya. Di sisi recover-nya. Protect-nya ada, detect-nya ada, hingga ke recover-nya. Ini jadi salah satu unique offering ya dari cyber resiliency strategi yang dimiliki oleh NetApp ya Pak ya. Jadi mungkin Pak Michael, tadi kan kita ngomong nih mengenai bagaimana tren AI bisa disupport oleh NetApp. Kemudian juga kita coba memaparkan ke Sobat Metrodata tentang cyber resiliency strategi dari NetApp ya. Nah, tentunya Pak, apakah hanya sampai sini saja Pak ya? Apakah ada use case lain yang mungkin bisa di-sharing ke Sobat Metrodata Pak, sehingga mereka bisa ada view yang lebih holistik mengenai NetApp Pak? Ya. Mungkin paling sederhana gini Pak Edwin, selain dari yang tadi saya sampaikan bahwa kami punya unified storage, kami punya unified data platform, ataupun kita punya cyber resilience yang dibangun dari ONTAP operating system, sebetulnya kelebihan dari NetApp itu adalah kalau kita berbicara di area multi-hybrid cloud Pak Edwin. Oke. Jadi bisa dibilang Indonesia saat ini kita dapat peluang yang sangat bagus karena public cloud, hyperscaler, mau itu AWS, GCP, Azure itu sudah bangun infrastruktur di Indonesia ya Pak Edwin ya, benar ya? Benar. Dan itu jadi pilihan buat banyak customer kita untuk membangun yang namanya benar-benar multi-hybrid cloud. Artinya tidak semata-mata duduk di on-premise, tidak semata-mata membangun private cloud, tapi juga mereka bisa meleverage apa yang disebut dengan public cloud gitu ya. Yang kemudian kita lihat bahwa ini akan menjadi kombinasi dari public cloud maupun private cloud ataupun on-premise. Yang kita sebutnya multi-hybrid cloud. Nah, NetApp ini menarik sekali Pak Edwin. Karena ONTAP yang tadi saya sebutkan, itu ada di 3 hyperscaler. Oke. Ada di AWS, sebagai operating system mereka gitu. Option operating system. Jadi ada di AWS, ada di GCP, ada di Azure. Kalau di AWS itu namanya FSxN. Ya, kalau di GCP itu namanya GCNV, Google Cloud NetApp Volume. Kalau di Azure namanya Azure NetApp Files. Nah, tiga hyperscaler ini punya joint engineering dengan NetApp, sehingga ONTAP operating system yang kami bangun, yang ada di appliance di data center atau di on-premise, itu bisa berbicara dengan ONTAP operating system yang ada di AWS, namanya FSxN. Bisa dengan GCNV yang ada di Google, ataupun Azure NetApp Files. Nah, kelebihan dari konteks ini adalah kita balik ke mungkin 3-4 tahun lalu pada saat terjadi COVID. Jadi salah satu customer kami seperti AstraZeneca itu membuat vaksin pada saat itu, di mana mereka memanfaatkan teknologi NetApp itu untuk menjadi backbone data yang kemudian oleh data scientist dan peneliti mereka itu akses. Nah, peneliti itu kan nggak cuma duduk di US atau di Eropa, sebetulnya datang dari beberapa belahan wilayah ya, beberapa belahan negara, dan dengan konsep yang kita bangun di 3 hyperscaler tadi, sebetulnya AstraZeneca itu punya kelebihan di mana pada saat mereka mendevelop vaksin itu seluruh data scientist dan teknologi mereka tuh mengakses data yang sama, data cache yang sama, yang duduk sebetulnya di 3 hyperscaler. Nah, data-data ini karena sama-sama on-tap, itu bisa moving around, Win. Bahkan moving around-nya sampai ke on-premise, gitu, ataupun vice versa. Nah, ini adalah kelebihan kita yang kita lihat sebagai unique diferensiasi dalam konteks multi-hybrid cloud saat ini ya. Jadi kalau Edwin tanya, ada use case lain nggak sih penggunaan AI ini ya? Kurang lebih, apa yang dilakukan oleh tim AstraZeneca itu adalah salah satu bentuk di mana pada saat mereka melakukan utilisasi data itu mereka bisa mengkombinasikan antara apa yang di on-prem dengan apa yang ada di public cloud. Dan itu tidak makan biaya banyak karena ada teknologi Win yang kita pakai di sana. Kita bisa pakai teknologi yang namanya NetApp itu kita sebutnya dengan flash cache. Artinya data-data hot aja yang diakses si saintis. Dia nggak perlu copy seluruh data ke public cloud. Which is itu kan biayanya cukup besar ya. Nah, hal-hal begini yang menjadi layanan data services yang diberikan oleh si NetApp ONTAP. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kan kalau tadi kan fiturnya banyak, modern Pak. Tentunya kan terakhir kan orang nanya nih Pak, ini mahal apa Pak? Ya ini menarik. Gitu menarik, ya Pak menarik. ya. Jadi mungkin boleh nih Pak, mungkin ya gimana nih ngasih pandangannya ke Sobat Metrodata mengenai biayanya tadi? Biaya. Jadi kalau biaya, Edwin memang hampir semua korporasi lah ya, maksudnya sebelum COVID ataupun setelah COVID kita berbicara mengenai cost efisiensi, gitu kan.
Dan even mungkin di tahun 2025 ini akan lebih banyak lagi challenge-nya. Yeah. Yang menarik dari NetApp yang tadi saya sampaikan adalah pada saat kami membangun teknologi ini, kita sudah punya visi misi sebetulnya. Bagaimana teknologi yang berbasis dengan ONTAP operating system ini, kita bisa jangkau klien-klien, potensial klien kita yang startnya dari small. Oke. Artinya, ya kita gampang sebutlah misalnya kita start dari produk yang paling kecil atau entry level, itu juga menggunakan ONTAP. Oh, oke. All the way ke mid-range juga pakai ONTAP. All the way ke high-end juga sama ONTAP. Ya, ya. Jadi Dan sebetulnya fiturnya... semua menggunakan ONTAP ya, betul, Pak? Jadi fiturnya datanya sama. nanti bisa dibawa ke any level storage ya, betul. Pak? Ya? Jadi kita sebetulnya mengaddress market, kita bicara dari enterprise market, corporate mid-market, sampai ke SMB, sebetulnya customer-customer ini mereka bisa start dengan rumah tumbuh, mereka bisa start dengan produk yang kita sebut dengan 2 controller, kapasitas paling kecil misalnya 10 tera gitu ya. Itu dengan NetApp ONTAP mereka sudah dapat fitur yang tadi saya sampaikan, dapat unified storage, dapat kemudian cyber security features, kemudian dapat juga fitur bisa koneksi dengan public cloud gitu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya fitur-fitur yang kita tawarkan. Nah, dengan begini kita bisa memberikan kesempatan sebetulnya buat klien-klien kita untuk melihat kalau memang secara budget mereka punya constraint budget, mereka bisa start dengan entry model di NetApp. Nanti kemudian pada saat mereka berkembang, ya tentunya NetApp ini memberikan fleksibilitas untuk pengembangan secara scale up, ataupun bahkan kita bisa scale out, Bin. Nah, jadi customer mungkin nggak perlu takut, misalnya mereka start dengan tipe A, nanti mereka mau kombinasi dengan tipe B, mereka tinggal buat cluster. Nah, ini nanti bisa terhubung secara otomatis nih. Jadi yang fleksibilitasnya dapat, kemudian simplicity-nya dapat karena bergerak dengan operating system yang sama, otomatis datanya juga mereka bisa kelola lebih mudah gitu. Apabila dibutuhkan bursting juga bisa pakai yang public cloud ya Pak? Nah, ya? itu dia, Karena apalagi bursting ya, ya, karena on-tap-nya kan apa yang ada di on-premise kan mereka juga ada di public cloud. Otomatis itu benar-benar bisa seamless integration dengan public cloud. Jadi powerful-nya ini karena on-tap-nya kalau menurut saya Pak. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau saya coba ambil benang merah Pak dari kita diskusi awalnya mengenai datanya, hingga ke AI, cyber resilience gitu ya, hingga bahkan ke cost terakhir gitu ya Pak ya. Saya mengambil beberapa kata-kata penting ya. Pertama adalah unified tadi ya, unified data management misalkan. Kemudian juga NetApp dengan ONTAP-nya memungkinkan melakukan multi-hybrid cloud integration. Betul sekali, Win. Juga terkait concern mengenai keamanan data atau mungkin dari serangan, ada cyber resiliency strategi yang dimiliki oleh NetApp solution ya, hingga ke bagaimana secara cost dengan menggunakan platform ONTAP kita memungkinkan bahasa Pak Michael adalah rumah tumbuh ya. Ya, betul. Kita bisa mulai dari kecil. Apabila makin besar, nanti ya kita bisa gradually scale out. Ya, bahkan bursting pun dimungkinkan. Betul. Karena ada strategi multi hybrid tadi. Betul. Ya. Nah, tentunya ini menarik sobat Metro Data ya. Kalau kita lihat kata-kata mungkin pemain storage itu lebih banyak menawarkan solusi terkait storage-nya. Tapi NetApp memiliki kelebihan dengan adanya platform ONTAP tadi. Betul. Ya, ini menjadi suatu diferensiasi ya. Nah, mungkin Sobat Metro Data ya, tanpa terasa nih, kita sudah mendengarkan banyak sekali insight menarik nih dari Pak Michael. Langsung ya, beliau adalah Country Manager NetApp Indonesia. Nah, mungkin Pak Michael ada 1-2 kalimat yang mungkin bisa disampaikan sebelum kita close acara ini, Pak. Ya, jadi mungkin saya capture dari banyak, mungkin Sobat Metro Data udah sering lihat ya, banyak topik terkait AI ya. Banyak topik juga terkait teknologi. Yang pengen saya sharing ke Edwin adalah sebetulnya kami melihat bahwa AI itu tidak akan menggantikan human being menurut saya. Tapi human being ataupun korporasi yang tidak mengadopsi AI mungkin akan kalah bersaing dengan teknologi orang-orang ataupun perusahaan yang menggunakan AI atau mengadopsi AI di dalam baik itu kehidupan pribadi ataupun di korporasi ya. Jadi sekali lagi penting sekali sebetulnya untuk kita bersama-sama membangun literasi, tidak hanya di sisi transformasi digital, tapi juga literasi di sisi AI. Bagaimana kemudian AI ini menurut saya juga mesti kita adopsi secara beretika gitu ya, karena tentunya harapannya adalah tidak menyalahgunakan AI ya, buat teman-teman Sobat Metro Data,
Dan sekali lagi, kami percaya bahwa untuk membangun AI yang cerdas, dibutuhkan data yang cerdas, data yang bagus. Untuk membangun data yang cerdas, tentunya butuh media penyimpanan, butuh data services yang didukung oleh kemampuan mengatasi cyber resilience, dan itu kami percaya NetApp bisa memberikan jawaban. NetApp juga sudah tersertifikasi dengan NVIDIA. Kami bekerja sama dengan banyak platform, termasuk dengan Metro Data Group, termasuk dengan MII, untuk kemudian membangun kolaborasi yang lebih baik lagi di Indonesia, dan semoga melalui pesan ini kita bisa menjangkau materi yang lebih banyak lagi untuk teman-teman di next session. Oke, terima kasih Pak Michael. Terima kasih teman-teman atau Sobat Metro Data ya. Semoga dengan insight yang hari ini kita sharing ya, bisa memberikan update ya mengenai bagaimana NetApp ini memiliki value yang menurut saya ya sangat bagus lah ya, khususnya di dunia yang sedang move ke arah AI, bagaimana NetApp bisa menyediakan fondasi data yang solid dan juga memikirkan dari sisi cyber resiliensinya, hingga juga tentunya tekanan biaya yang saya rasa juga mungkin ini umum kita hadapi hari ini sebagai pelaku IT. Sampai jumpa di episode podcast Metro Data berikutnya, dan sampai ketemu lagi Sobat Metro Data. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih.